Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode simulasi. Dalam kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah simulasi menggunakan metode Bootstrap. Sebelum kita masuk ke contohnya, bagaimana tentang konsep dasar simulasi Bootstrap itu? Ya, jadi yang pertama, kita memiliki sebuah sampel. Kita misalkan sampel itu adalah X, ya, yang terdiri dari X1, kemudian X2, sampai Xn. Nah, di sini kita akan melakukan resampling terhadap sampel yang sudah kita miliki. Dengan kata lain, kita akan mengambil sampel dengan pengembalian dari sampel yang sudah kita kumpulkan. Ya, kita ambil di sini, nanti misalkan akan kita peroleh X1 bintang, ya, yang isinya bisa saja bermacam-macam, bisa X1, bisa X1 lagi, dan seterusnya. Lalu kita ambil lagi di sini X2 bintang, nanti kita bisa peroleh X1, X2, X3, bisa X1 lagi, bisa X2 lagi, dan seterusnya, hingga sebanyak yang kita inginkan, misal sampai B bintang di sini. Nah, kemudian dari masing-masing sampel resampling ini, ya, kita tentukan atau hitung estimasi yang ingin kita hitung. Ya. Jadi kita akan menghitung estimasi dari suatu parameter yang ingin kita hitung berdasarkan sampel yang kita miliki. Nah, ini adalah konsep dasar Bootstrap. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam contoh untuk lebih memberikan keterangan kenapa kita perlu menggunakan metode simulasi yang seperti ini. Oke, kita beralih ke contoh. Di sini ada data tenaga listrik, ya, dari 6 daerah di Indonesia yang diambil secara sampling, ya, secara acak untuk mengetahui tenaga listrik di Indonesia itu seberapa rata-ratanya. Nah, di sini kita bisa menghitung rata-rata dengan mudah, ya. Cukup dengan perintah average, lalu kita hitung, maka kita peroleh bahwa rata-rata tenaga listrik di Indonesia yang dikonsumsi per daerahnya adalah sekitar 1.761,69 atau kita bulatkan 70. Nah, tentu timbul pertanyaan, apakah angka ini sudah cukup merepresentasikan seluruh Indonesia, mengingat di Indonesia ada 30-an provinsi dan kita hanya memperoleh 6 provinsi. Nah, tentu akan timbul kecurigaan bahwa rata-rata yang kita peroleh ini tidak valid. Nah, jika kita memiliki sampel dengan ukuran yang sedikit seperti itu, maka solusinya ya dengan menambah sampel. Namun pada beberapa kesempatan, kita mungkin tidak diberikan waktu untuk kembali menambah sampel, sehingga mau tidak mau kita hanya menggunakan data yang ada. Nah, disinilah simulasi Bootstrap itu berperan, ya, sehingga di sini jika kita ingin apakah rata-rata ini valid atau tidak seperti itu, ya, nah maka jika kita tidak yakin dengan rata-rata ini, kita bisa melakukan simulasi Bootstrap, ya. Jadi di sini kita akan tuliskan, ya, kita akan tulis di sini perulangan 1, ya, ulangannya bisa 1, 2, 3, 4. Misal kita perulangannya sampai 4 saja di situ. Nah, di sini kita akan mengambil sampel dari data tenaga listrik ini. Sampel dengan pengembalian. Nah, untuk mempermudah kita bisa berikan nomor terlebih dahulu, 6. Oke, kemudian kita akan merandomnya. Ran between 1 sampai 6. Oke, kita dapat, oke, yang pertama kita dapat data ke-6, maka kita tulis
di sini pada perulangan pertama adalah 44,25. Lalu kita peroleh data ketiga, kita masukkan. Lalu data ketiga lagi, nah di sini dengan pengembalian. Kemudian data pertama, kemudian data ke-6 lagi, kemudian yang ke-6 data kedua. Oke, nah di sini ini adalah minimal sampel bootstrap yang kita ambil ya. Jadi karena kita memiliki 6 buah observasi, maka setiap perulangan juga harus mengandung 6 buah observasi. Nah ini kita lanjutkan pada perulangan kedua, kita peroleh 3, kemudian 6, kemudian 5 ya, kita teruskan, lalu 3 lagi, 4, dan juga 1. Oke, satu lagi mungkin perulangannya kita cukupkan sampai 3 saja untuk memberikan ilustrasi. Kita ambil 3, kemudian sesuai angka random between-nya ya yaitu 2, lalu 3 lagi, kemudian 4, lalu 2, dan juga 6. Nah, misal perulangan hanya kita lakukan sampai 3. Nah, sebagaimana diagram yang tadi sudah kita gambarkan, setiap perulangan kita hitung estimasinya. Dalam hal ini, karena kita mau menghitung estimasi dari rata-rata, ya, maka kita hitung masing-masing rata-ratanya. Ya, kita hitung dengan perintah yang sama, yaitu average, kemudian kita hitung semuanya. Nah, di sini karena ada 3 perulangan, maka ada 3 buah rata-rata. Pertanyaannya, rata-rata manakah yang akan kita pakai? Nah, di sini kita bisa menghitung rata-rata hasil simulasi, yaitu dengan menghitung rata-rata dari semua estimasi. Jadi, kita cukup tuliskan average dari semuanya ini. Oke, maka kita peroleh menurut simulasi dengan 3 buah perulangan, rata-rata tenaga listrik di Indonesia, di seluruh Indonesia itu sekitar 2.574,871. Nah, jumlah ini terkoreksi dari jumlah sebelumnya yang hanya sekitar 1.761. Nah, sehingga di sini dengan metode simulasi bootstrap, kita bisa lebih yakin bahwa dengan metode ini insya Allah sudah lebih valid. Nah, tentu saja jika perulangannya hanya 3, kita akan kesulitan membuktikan kevalidannya. Maka pada praktiknya simulasi bootstrap ini perulangannya bisa sampai tidak hanya 3, bisa sampai 500 kali, bisa sampai bahkan 1000 kali. Nah, kemudian manfaat lain, misalnya kita sudah mengetahui rata-ratanya. Kemudian kita ingin mengetahui berapa standar error rata-rata tersebut. Oke, kita ingin mengetahui standar error rata-rata tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah seperti kita menghitung standar deviasi dari sampel. Maka kita ketik STDFS, lalu data yang kita cari adalah rata-rata dari semua simulasinya. Ya, maka kita akan peroleh standar error untuk rata-rata itu adalah 115,9223. Nah, di sini kita dapat manfaat lagi dengan melakukan simulasi bahwa standar error bisa dihitung tanpa apabila rumus parametriknya tidak diketahui. Nah, khusus untuk rata-rata memang rumus untuk menghitung standar error sudah diketahui. Namun misalnya kita akan mengestimasi hal yang lain. Misalnya kita mau mengestimasi median. Oke, di sini kita tuliskan median aslinya itu adalah 1297 ya. Nah, apakah median ini berapa standar error dari median tersebut? Tentu menghitung standar error dari median membutuhkan rumus perhitungan yang tidak sederhana. Nah, solusinya kita bisa menggunakan simulasi. Ya, maka kita hitung median dari masing-masing perulangan. Kita hitung di sini. Kemudian untuk perulangan 2 dan 3 juga serupa seperti itu. Selanjutnya ya, median versi simulasi. Nah,
median versi simulasi itu adalah kita hitung rata-rata dari para median yang kita peroleh. Maka kita average-kan, kita peroleh berarti median versi simulasi itu adalah 1651,675. Nah, berapa standar errornya? Standar error untuk median tersebut langkahnya sama seperti kita menghitung standar deviasi sampel, hanya yang kita pakai sekarang adalah median dari ketiga perulangan tersebut. Maka kita akan peroleh estimasi kita itu errornya adalah sebesar 219,9115. Nah, di sini tanpa kita mengetahui rumus matematiknya untuk menghitung standar error median dengan menggunakan metode simulasi bootstrap, ya, kita bisa memperoleh standar errornya. Intinya, semakin banyak perulangan yang dilakukan, maka hasil simulasinya akan semakin akurat. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.